di dalam surat Al-Fajr ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Rabbmu radiyah mardiyah, dengan ridha, niscaya Allah meridhai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam syurgaku. Artinya apa? Ayat ini bukan hanya ketika orang yang akan meninggal dunia dipanggil dengan sebutan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bukan hanya dibaca di kala saat talqin mayit saja. Ini ayat hidup dan kehidupan untuk menggapai ridha Allah. Otomatis syarat yang pertama adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Kita harus tenang, lapang, tanpa berkeluh kesah, menerima apapun yang kita sedang alami. Maka untuk mendapatkan ketenangan itu, di dalam surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat ke-28, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan hati berzikir terpaut kepada Allah, niscaya akan diperoleh ketenangan di hati. Ketika kita memperoleh sebuah kelapangan, kita ingat Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Diberi sehat, diberi lapang, kemudahan, rezeki melimpah ruah, popularitas disandangnya. Orang yang tenang dia pautkan pada Allah. Hadza min fadli Rabbi, ini karunia dari sisimu ya Allah. Maka hatinya akan tentram. Pun jikalau dia dalam keadaan kesulitan, sakit, kekurangan ekonomi, apalagi dalam nuansa masih tetap mewabahnya virus corona ini, dia ridho, dia sikapi dengan tetap lapang, dia ambil hikmahnya, dia ridho, simbolnya adalah sabar. Dan ridho itu tidak sama dengan pasrah. Ridho itu bersikap aktif, dia tetap ikhtiar maksimal. Namun apapun hasilnya belum juga digapai, dia tetap sikapi dengan sabar, hatinya terpaut kepada Allah. Insya Allah, kalau orang yang senantiasa terpaut pada Allah hatinya, maka dia akan mendapatkan ketenangan. Kalau sudah demikian, irji'i ila rabbik, kembali kepada Rabbmu. Artinya orang yang ridho, dia kembalikan semua urusan, dia kembalikan apapun yang terjadi dengan ikhlas, ridho semata, dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam ada mengemukakan, ketahuilah, jika Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan, hal-hal yang membuat kau bahagia, cocok dengan dirimu, cocok dengan hati kita, maka itu adalah anugerah dari Allah. Dan jikalau Allah sedang memberikan sebuah kesulitan, penyakit, dan lain sebagainya, ujian, musibah, dan sebagainya, itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Orang yang ridha, dia akan sikapi semua dipautkan kepada Allah. Irji'i ila rabbik. Kalau sudah demikian, maka layak dia akan nyaman batinnya, layak dia memperoleh sesuai ayat berikutnya dalam surat Al-Fajr ini, ayat yang ke-29, setelah irji'i ila rabbiki radiyah mardiyah, maka dia ridha, dia menerimanya, baru mardiyah. Untuk menggapai ridha Allah, kita harus ridha atas segala ketentuan Allah. Mustahil, nonsen. Tidak mungkin kita mendapatkan menggapai ridha Allah kalau kita tidak ridha atas takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah rukun iman yang keenam, iman pada qadar Allah Subhanahu wa taala? Maka kalau sudah demikian, akhirnya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surgaku. Wadkhuli fi ibadi, masuklah wahai hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Kita akan dikatakan sebagai hamba Allah kalau hati kita terpaut pada Allah, tenang, nyaman batin kita. Karena kita ridha, Allah pun menurunkan keridhaannya. Maka wadkhuli fi ibadi, kita digolongkan sebagai hamba Allah. Ciri utama hamba Allah dua saja. Yang pertama, sebagai hamba la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya, tiada upaya, melainkan dengan bantuan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita hamba, fakir, tiada daya. Kita betul-betul, karena kita hamba, kita harus mau menerima. Kita harus mau menerima takdir Allah. Kita yang harus cocok dengan apa yang Allah inginkan, bukan Allah yang harus cocok dengan keinginan kita. Maka kalau kita sudah memposisikan sebagai hamba, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Belum surga yang sesungguhnya kelak di negeri akhirat. Orang-orang yang ridho hidupnya, dia akan mendapatkan surga dunia, lapang hatinya.